Pernahkah Anda bangun di pagi hari, melangkah dari futon, lalu tiba-tiba merasa pusing atau seperti lantai tatami bergoyang di bawah kaki Anda? Momen kecil itu mungkin terasa biasa, tapi tahukah Anda, itu bisa jadi tanda tubuh Anda meminta perhatian lebih. Dan jika diabaikan, bisa berujung pada jatuh, cedera, atau bahkan kehilangan kemandirian yang Anda junjung tinggi. Selamat datang di video ini, di mana kami, bersama Budi, akan mengungkap rahasia sederhana untuk memulai pagi Anda dengan aman, stabil, dan penuh energi. Tanpa obat, tanpa dokter, hanya dengan kebijaksanaan kecil yang bisa mengubah hidup Anda. Mengapa Anda harus menonton sampai akhir? Pertama, Anda akan belajar cara mencegah pusing atau jatuh hanya dalam 1 menit. Sebuah trik yang bisa menyelamatkan Anda dari rumah sakit atau kekhawatiran setiap pagi. Kedua, kami akan tunjukkan rutinitas pagi berbasis budaya Jepang. Like minum air dengan sentuhan yuzu atau menyapa tubuh Anda sebelum menyeduh teh hijau, yang akan membuat Anda merasa lebih jernih, sehat, dan siap menjalani hari. Ketiga, kami akan bagikan kisah nyata Budi, yang pernah hampir ambruk karena terlalu buru-buru bangun, dan bagaimana perubahan kecil membuatnya lebih percaya diri. Terakhir, video ini bukan hanya tentang pagi yang lebih baik, tapi tentang menjaga kebebasan Anda untuk bergerak dan hidup mandiri, terutama setelah usia 60 atau 70. Jadi, jangan lewatkan, tetap bersama kami, karena setiap detik dari video ini adalah investasi untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kamar Anda sunyi dan damai, suasana yang sempurna untuk memulai hari. Namun, begitu Anda membuka mata, ada sedikit keheningan dalam tubuh, seolah-olah waktu terhenti sejenak. Anda mengayunkan kaki dari ranjang, merasa sejuk di lantai, dan berdiri dengan penuh harap untuk memulai aktivitas. Tetapi tiba-tiba, dunia terasa berputar. Pandangan Anda kabur, kepala mulai pusing, dan lantai seolah bergoyang di bawah kaki. Ada rasa lemas yang menjalar, membuat Anda merasa seperti kehilangan kendali. Seringkali, kita akan menganggap ini sebagai hal yang sepele, sekadar sensasi yang hilang begitu saja. Tapi apakah Anda tahu? Ini sebenarnya memiliki nama, hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik adalah penurunan tekanan darah yang terjadi saat kita berdiri terlalu cepat setelah berbaring. Meskipun bukan penyakit mematikan, kondisi ini menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Setelah usia 60 atau 70, tubuh kita tidak lagi dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan gerakan yang mendadak. Proses sederhana ini, yang hampir tak kita sadari, menjadi lebih lambat seiring bertambahnya waktu. Saat Anda berbaring, darah menggenang di tubuh Anda, dan ketika Anda berdiri, jantung harus bekerja keras untuk memompa darah ke otak. Pada tubuh yang lebih muda, mekanisme ini berjalan dengan cepat dan mulus, tetapi seiring usia, reaksinya melambat. Hasilnya, otak sesaat kekurangan oksigen, yang bisa menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Anda tentu bisa membayangkan betapa menakutkannya jika jatuh tiba-tiba, karena ini bukan hanya sekadar jatuh biasa. Rumah sakit, gips, dan ketergantungan pada orang lain bisa mengubah hidup Anda. Setiap pagi, kekhawatiran itu menghantui Anda, tak pernah pergi begitu saja. Tapi bagaimana jika itu terjadi lagi? Ada kabar baiknya, Anda bisa mencegahnya hanya dalam 1 menit, tanpa perlu latihan khusus, obat-obatan, atau bahkan dokter. Yang Anda butuhkan hanya 1 langkah sederhana yang saya, Budi, sebut jeda pagi. Saat Anda membuka mata, jangan langsung melompat keluar dari tempat tidur. Ambil napas dalam-dalam, duduk perlahan-lahan, biarkan kaki Anda menyentuh lantai dengan penuh perhatian, dan beri tubuh Anda beberapa detik untuk menyesuaikan diri. Putar pergelangan kaki Anda, regangkan tangan, atau tekan punggung jika Anda merasa perlu.
Ini adalah cara Anda memberi ruang bagi tubuh untuk bertransisi dari posisi berbaring ke berdiri. Anda menghormati tubuh Anda dan memberi waktu bagi proses alami yang sering kita abaikan. Ini bukan tentang kemalasan. Ini adalah kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman hidup. Saya belajar hal ini dengan cara yang keras. Beberapa waktu lalu, saya terburu-buru bangun dari futon dan hampir terjatuh karena pusing yang tiba-tiba datang. Itu adalah momen yang menakutkan, sebuah peringatan yang saya terima dengan rasa syukur. Setelah ketakutan itu, saya mulai memberi tubuh saya waktu untuk menyesuaikan diri, dan perbedaannya luar biasa. Tak ada lagi pusing, tak ada lagi rasa jantungan, hanya energi yang stabil dan ketenangan yang menyelimuti tubuh saya. Bayangkan saja Anda sedang menyeberangi jembatan bambu. Anda bisa terburu-buru, berlari dengan mata tertutup, atau Anda bisa melangkah hati-hati, memperhatikan setiap langkah. Pilihan kedua lebih aman, lebih mudah, dan jauh lebih baik untuk tubuh Anda. Jadi, besok pagi, ingatlah untuk tidak terburu-buru. Berjeda sejenak. Anda akan merasa lebih seimbang, lebih jernih, dan memulai hari Anda dengan penuh percaya diri, tanpa risiko. Mari kita bicara tentang menit pertama setelah bangun tidur. Banyak dari kita memiliki rutinitas yang sudah berjalan otomatis, menuju dapur, membuat teh hijau, atau menyalakan ketel untuk miso. Tapi dalam hiruk-pikuk rutinitas pagi, kita sering lupa hal yang paling mendasar namun sangat penting, minum segelas air. Ketika kita tidur, tubuh kita tetap bekerja keras. Jantung memompa darah, paru-paru bernapas, ginjal menyaring darah, semua itu membutuhkan cairan. Tanpa kita sadari, kita kehilangan cairan melalui napas, keringat, dan gerakan kecil yang tak kita sadari meskipun kita tidak merasa haus. Begitu bangun, tubuh kita sudah sedikit dehidrasi, yang bisa mengentalkan darah dan membebani jantung. Setelah usia 70, rasa haus menjadi kurang sensitif, dan tubuh kita diam-diam membutuhkan cairan. Saya, Budi, dulu berpikir, kalau tidak merasa haus, berarti tidak perlu minum, kan? Salah besar. Setelah saya mulai menyimpan segelas air di samping futon setiap malam, perubahan yang saya rasakan sungguh luar biasa. Pikiran saya menjadi lebih jernih, rasa kantuk pagi menghilang, pencernaan pun terasa lebih baik. Minum air di pagi hari meningkatkan sirkulasi darah, membangunkan metabolisme, dan mendukung kesehatan organ tubuh, terutama jika Anda mengonsumsi obat di pagi hari. Beberapa teguk air tidak hanya membantu obat larut dengan baik, tetapi juga mengurangi risiko iritasi lambung atau hati. Dengan cara ini, Anda mengirimkan pesan kepada tubuh Anda, "Saya menjaga Anda." Ini adalah langkah kecil yang bisa menetapkan nada positif untuk seluruh hari Anda. Namun, ingatlah bahwa ini bukan tentang berlebihan. Ini tentang memberikan tubuh Anda cairan yang sangat dibutuhkan setelah tidur. Ketika Anda menuju dapur, jangan terburu-buru mengambil cangkir teh. Ingatlah untuk meminum air terlebih dahulu. Perubahan kecil ini benar-benar bernilai besar. Begitu Anda mencium aroma teh hijau yang menyegarkan, otak Anda pun seolah terbangun kembali. Bagi banyak orang, teh hijau adalah simbol pagi, menenangkan, akrab, dan menyegarkan. Tapi ada satu hal yang jarang kita pikirkan, teh hijau mengandung kafein dan sifat asam. Jika diminum dengan perut kosong, terutama saat pagi hari ketika tubuh masih rentan, teh hijau bisa mengiritasi sistem pencernaan dan meningkatkan hormon stres. Lambung Anda mungkin merasa kosong dan hampa setelah berjam-jam tidur, seolah-olah sudah lama tidak menerima apapun. Kemudian, secangkir teh panas datang untuk menyambut pagi Anda. Teh, dengan rasa asamnya yang tajam dan senyawa-senyawa alami yang merangsang produksi asam lambung, seringkali dirasa sebagai solusi instan untuk memberikan semangat di pagi hari. Namun, apa yang tidak kita sadari adalah, seiring berjalannya waktu, efek ini bisa menjadi masalah bagi tubuh kita. Jika kebiasaan ini menjadi rutinitas, asam yang diproduksi oleh lambung bisa mulai memberikan dampak negatif, seperti mulas, gastritis,
atau bahkan memperburuk masalah pencernaan yang sudah ada sebelumnya. Masalah ini bisa memperburuk kualitas hidup kita, membuat kita merasa tidak nyaman sepanjang hari. Belum lagi, teh juga dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon yang berfungsi mengatur respon tubuh terhadap stres. Kadar kortisol yang sedikit memang bisa membantu kita terbangun dengan cepat dan memulai hari dengan lebih waspada. Namun, jika kadar kortisol meningkat terlalu banyak, itu bisa memicu kecemasan, gelisah, dan bahkan lonjakan tekanan darah yang dapat merusak ketenangan tubuh. Saat itu terjadi, bukan hanya tubuh yang merasakan dampaknya, tetapi juga mental dan emosional kita. Kita menjadi lebih sensitif, lebih mudah tertekan, dan lebih mudah merasa tertekan oleh hal-hal kecil. Apakah ini berarti kita harus meninggalkan teh sama sekali? Tentu tidak perlu. Teh tetap bisa menjadi teman setiap pagi Anda, asalkan kita membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Salah satu cara yang bisa kita coba adalah dengan makan sesuatu yang ringan terlebih dahulu sebelum menikmati teh. Sebuah kebiasaan yang mungkin terasa sederhana, tetapi sangat efektif. Cobalah segenggam kacang edamame yang kaya akan protein, sepotong ume yang segar dan asam, atau series mochi yang kenyal. Itu cukup untuk memberikan lapisan pelindung bagi lambung Anda dan memperlambat penyerapan kafein ke dalam tubuh. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati secangkir teh yang lezat, sambil menghindari lonjakan asam yang bisa mengganggu sistem pencernaan Anda. Anda tetap bisa merasakan dorongan energi dan kesegaran, tetapi tubuh Anda tidak akan merasa seperti dihantam kereta cepat yang melewati relnya. Saya sendiri dulu seringkali bangun pagi dan langsung meneguk teh, berharap itu bisa membangunkan saya dengan cepat. Namun, saya segera menyadari bahwa kebiasaan itu membuat saya merasa cemas dan lebih mudah tersinggung sepanjang hari. Rasanya seperti tubuh saya sedang terburu-buru mengikuti ritme yang tidak saya inginkan. Setelah mengganti kebiasaan ini, dengan makan series ume atau sepotong biskuit beras terlebih dahulu, saya merasa jauh lebih tenang dan bisa menikmati teh dengan lebih santai. Teh, pada akhirnya, seharusnya menjadi kenikmatan yang menenangkan, bukan sumber stres. Dengan melindungi tubuh Anda terlebih dahulu, Anda memberikan diri Anda kesempatan untuk menikmati teh dengan lebih damai. Anda tidak perlu merasa terburu-buru atau gelisah hanya karena kebiasaan yang bisa diperbaiki dengan sedikit perhatian. Sepotong mochi atau biskuit kecil yang sederhana memang tampak remeh, tetapi percayalah, tubuh dan sistem saraf Anda akan berterima kasih atas perhatian kecil itu. Seiring bertambahnya usia, kita semua semakin sadar bahwa pagi hari seringkali menentukan suasana hati dan energi kita sepanjang hari. Namun, kita juga sering lupa bahwa saat kita tidur, tubuh kita berada dalam keadaan siaga yang sangat berbeda. Otot kita rileks, sirkulasi darah melambat, sendi kita beristirahat, dan cairan tulang rawan tidak bersirkulasi dengan aktif. Begitu alarm berbunyi dan kita terbangun, banyak dari kita yang langsung melompat dari tempat tidur dan buru-buru menuju dapur. Kita membungkuk untuk mengambil sendok yang jatuh atau mengangkat ketel air yang berat, berusaha melanjutkan rutinitas harian kita tanpa memberi tubuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tindakan mendadak ini dapat mengejutkan sistem tubuh yang masih berada dalam mode tidur. Bayangkan saja, seperti menyalakan mesin mobil di pagi musim dingin di Kyoto. Anda tidak akan langsung menekan pedal gas untuk menggeber mesin, bukan? Anda pasti akan memberi waktu beberapa menit agar mesin menghangat terlebih dahulu, agar mesin dapat berfungsi dengan baik tanpa mengalami kerusakan. Prinsip yang sama berlaku untuk tubuh kita. Terutama untuk bagian tubuh yang rentan, seperti tulang belakang, lutut, dan pinggul, bagian tubuh yang lebih mudah terasa kaku atau bahkan mengalami artritis seiring bertambahnya usia. Tindakan mendadak, seperti membungkuk, mengangkat, atau memutar tubuh tiba-tiba bisa menambah ketegangan pada tubuh kita, yang seiring waktu bisa menyebabkan cedera kecil yang menumpuk dan memperburuk kondisi tubuh. Namun, jangan khawatir. Ada cara mudah untuk mempersiapkan tubuh kita agar lebih siap menghadapi hari.
Anda tidak perlu melakukan peregangan rumit atau yoga yang memerlukan banyak waktu. Cukup dengan melenturkan kaki perlahan-lahan saat Anda masih berada di futon. Gerakan pergelangan kaki, jari-jari kaki, gulung bahu, dan putar leher perlahan ke kiri dan kanan. Luangkan 1 atau 2 menit untuk setiap sendi Anda. Beritahu tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk bangun dan bergerak. Setelah itu, ketika Anda bangun dari futon, duduklah sejenak di tepi tempat tidur, angkat bahu sedikit, dan luruskan tulang belakang. Anda akan langsung merasakan perbedaan pada stabilitas kaki dan tubuh Anda secara keseluruhan. Saya dulu sering melompat dari futon dengan cepat dan bertanya-tanya mengapa lutut saya berderit sepanjang pagi. Namun, setelah mulai melakukan pemanasan ringan seperti ini, lutut dan punggung saya menjadi lebih kooperatif dan tubuh saya lebih siap menjalani hari dengan energi yang lebih stabil. Bahkan pikiran saya merasa lebih tenang, karena gerakan tersebut mengirimkan sinyal positif ke sistem saraf. Kami terkendali. Ini adalah cara yang lebih damai dan teratur untuk memulai hari, bukan dengan kejaran waktu yang penuh kekacauan. Jadi, besok pagi, cobalah untuk meluangkan sedikit waktu untuk menyapa tubuh Anda. Tidak perlu waktu yang lama, dan Anda akan merasakan perbedaan yang besar pada kenyamanan tubuh Anda sepanjang hari. Terkadang, hanya dengan perubahan kecil dalam rutinitas pagi, kita bisa menghindari masalah besar di kemudian hari. Pernahkah Anda melihat bayangan diri Anda di cermin pagi hari? Mungkin bahu Anda merosot, kepala menunduk, dan tulang belakang sedikit melengkung. Postur tubuh seperti ini, meskipun tidak selalu disadari, dapat memengaruhi cara Anda bernapas, bagaimana Anda merasa, dan bahkan bagaimana Anda berpikir tentang diri sendiri. Ketika kita membungkuk, kita menekan paru-paru kita, yang menghalangi aliran oksigen yang kita butuhkan untuk merasa segar dan terjaga. Kekurangan oksigen ini bisa membuat kita merasa lesu, kelelahan, atau bahkan depresi. Tidak jarang kita merasa lebih tertekan ketika postur tubuh kita buruk, karena tubuh dan pikiran kita saling berhubungan dengan erat. Cobalah untuk tersenyum lebar sambil menjaga bahu Anda merosot, dan Anda akan merasa betapa sulitnya mempertahankan senyum itu untuk waktu yang lama. Ini adalah tanda yang jelas bahwa postur tubuh dan suasana hati kita benar-benar saling terkait. Mengatur postur tubuh bukan hanya tentang penampilan fisik, itu adalah cara kita merasakan hidup dan menjalani hari. Saat tubuh kita membungkuk, seolah seluruh sistem pencernaan terjepit dalam cengkeraman yang tak terlihat, menyebabkan proses pencernaan menjadi lebih lambat, dan mengakibatkan rasa kembung atau ketidaknyamanan yang bisa mengganggu kita sepanjang hari. Sungguh ironis, bahkan menyebalkan, bagaimana hanya dengan beberapa menit postur tubuh yang buruk, kita bisa merasakan dampaknya yang mengganggu sisa hari kita. Padahal, tubuh kita seharusnya mampu mendukung kita untuk bergerak dan berfungsi dengan optimal, bukan sebaliknya. Namun, Anda tidak harus menerima kenyataan itu begitu saja. Kuncinya terletak pada kebiasaan kecil yang bisa Anda lakukan, yang dapat memengaruhi postur tubuh Anda secara keseluruhan, sebelum tubuh terkunci dalam posisi bungkuk yang merugikan. Salah satu cara terbaik untuk memulainya adalah dengan berlatih berdiri atau duduk lebih tegak sebelum tubuh terjebak dalam kebiasaan buruk. Mulailah dengan cara yang sederhana, seperti duduk di futon yang empuk di pagi hari. Cobalah untuk memberikan waktu bagi tubuh Anda untuk meregang dan membiarkan otot-otot Anda melonggar sejenak. Bayangkan ada tali lembut yang menarik dari tulang ekor Anda menuju ke puncak kepala, menarik tubuh Anda secara perlahan dan penuh perhatian untuk kembali pada postur alami yang sehat dan tegap. Ketika Anda duduk, perhatikan bagaimana kaki Anda menempel dengan kuat pada tatami, dan biarkan tumit Anda terhubung dengan tanah. Perlahan-lahan, gulung bahu Anda ke belakang, pastikan dagu Anda tetap sejajar dengan posisi alami tubuh Anda, dan tarik napas dalam-dalam. Saat Anda melakukannya, katakan pada diri Anda sendiri, hari ini, saya memulai dengan kekuatan, bukan dengan rasa tertekan atau lelah. Dengan cara ini, Anda memberikan tubuh sinyal bahwa Anda siap untuk menghadapi tantangan hari ini dengan keyakinan. Pada awalnya, Anda mungkin merasa postur ini agak tidak nyaman atau aneh. Jangan khawatir.
Itu hanyalah tanda bahwa tubuh Anda sedang beradaptasi dengan cara yang lebih sehat. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Napas Anda akan terasa lebih dalam, mata Anda akan lebih cerah, dan suasana hati Anda akan terangkat lebih tinggi, seolah-olah tubuh Anda dipenuhi dengan energi positif yang mengalir ke seluruh tubuh. Postur tubuh kita bukan hanya sekadar cara kita duduk atau berdiri, itu mencerminkan keadaan batin kita. Ketika kita berdiri tegak dengan keyakinan, kita akan merasa lebih siap untuk menghadapi segala hal yang datang dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan tubuh kita terkulai dan merosot, dengan mudah kita bisa merasa lelah, tua, atau bahkan putus asa. Postur yang buruk seperti ini mempengaruhi cara kita merasakan dan menghidupi hidup kita. Oleh karena itu, memberi tubuh kita beberapa saat untuk penyesuaian kecil setiap hari bisa memberikan dampak besar dalam bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ini adalah kebiasaan sederhana, tetapi sangat berpengaruh untuk perasaan dan kualitas hidup kita. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampaknya menggeser kaki mereka dengan hati-hati saat bangun tidur, seolah-olah mereka sedang menguji apakah kaki mereka siap untuk melangkah? Sebagian besar dari kita menjalani rutinitas pagi dengan begitu otomatis, tanpa memikirkan tubuh kita. Namun, ini adalah pertanyaan penting. Kapan terakhir kali Anda benar-benar memberi perhatian pada kaki, pergelangan kaki, dan betis Anda di pagi hari? Kita seringkali terbiasa bangun dan langsung melompat ke dalam rutinitas, dengan keyakinan bahwa tubuh kita akan menyesuaikan diri. Namun, setelah usia 70, kebiasaan otomatis ini bisa gagal. Seiring bertambahnya usia, otot-otot kita mulai melemah, reseptor di kaki kita menjadi kurang sensitif, dan otak kita tidak lagi memproses sinyal keseimbangan dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa kita seringkali mengalami terjatuh, yang kadang-kadang disalahkan pada lantai yang licin atau tiba-tiba merasa pusing. Namun kenyataannya, penyebab utama masalah ini seringkali adalah bertahun-tahun kita mengabaikan tubuh kita, tidak memperhatikan tanda-tanda awal yang memberi peringatan. Saya, Budi, ingat jelas suatu pagi ketika saya bangun dan merasa ada yang aneh pada kaki saya. Kaki saya seperti terasa terputus, bukan karena sakit, tetapi ada perasaan aneh seolah tubuh dan otak saya perlu waktu untuk saling terhubung kembali. Tidak ada rasa sakit, hanya rasa aneh dan gangguan yang cukup mengganggu. Solusinya? Saya mulai meluangkan waktu 2 menit setiap pagi untuk melakukan apa yang saya sebut kesadaran kaki. Sebelum saya benar-benar bangkit dari futon, saya duduk di tepinya dan mulai memutar pergelangan kaki saya perlahan-lahan, melenturkan jari-jari kaki, dan menggerakkan lutut saya secara lembut. Kemudian, saya berdiri dengan perlahan, rasakan tumit saya menyentuh tatami, dan pastikan seluruh berat badan saya terpusat pada kaki saya dengan bijak. Jika Anda merasa nyaman, cobalah menutup mata sejenak untuk benar-benar merasakan keseimbangan tubuh Anda berasal dari mana. Rutinitas sederhana ini, meskipun tampaknya tidak begitu rumit, bisa mengurangi perasaan goyah yang seringkali membuat kita merasa tidak stabil dan kurang percaya diri. Mungkin Anda berpikir bahwa ini terlalu mudah untuk memiliki dampak yang signifikan. Tetapi cobalah untuk merenungkan sejenak, berapa banyak cedera yang terjadi di dapur atau kamar mandi hanya beberapa detik setelah kita bangun tidur, hanya karena tubuh kita tidak siap? Banyak kecelakaan yang bisa dihindari hanya dengan memberikan tubuh kita 2 menit perhatian penuh di pagi hari. Ini seperti melakukan pemeriksaan cepat pada fondasi tubuh kita sebelum kita mulai melangkah. Dengan cara ini, kita dapat bergerak sepanjang hari dengan lebih percaya diri dan stabil. Ini adalah kebiasaan kecil, namun sangat berarti, yang akan membantu melindungi kebebasan kita untuk bergerak dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut, selama bertahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apakah Anda merasa lebih sadar akan pentingnya postur tubuh yang baik dan bagaimana hal itu mempengaruhi kualitas hidup Anda?
Atau mungkin Anda menyadari betapa pentingnya memberi perhatian pada kaki kita setiap pagi untuk menghindari terjatuh? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat menantikan untuk membaca pengalaman dan pemikiran Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi, dan subscribe ke saluran YouTube kami. Setiap dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.